Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, perbedaan dalam hidup ini adalah keniscayaan. Perbedaan tersebut menyentuh semua makhluk tanpa kecuali. Dua orang yang lahir kembar pun memiliki perbedaan-perbedaannya. Perbedaan pemikiran manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dimungkiri dan dielakkan. Dan bila itu tidak dikelola dengan baik, akan melahirkan bukan saja kesenjangan, tetapi konflik yang berkepanjangan yang melahirkan intoleransi, bahkan mengganggu ketenangan hidup. Nah, cara yang terampuh untuk menghindari konflik itu adalah dialog yang didahului oleh kesadaran tentang keniscayaan perbedaan dan bahaya ketidaksepahaman jika tidak dikelola dengan baik. Keberhasilan dialog sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syaratnya, terutama syarat dari segi motivasi dan etika berdialog. Puncak etikanya adalah objektivitas dan penghormatan terhadap mitra dialog, sehingga masing-masing dengan tekun mendengarkan apa yang disampaikan mitranya tanpa menghentikan uraiannya sebelum saat yang disepakati. Mendengarnya dengan tujuan mencapai kebenaran, sehingga siapapun yang menemukannya disambut dengan gembira. Yang berdialog bagaikan dia orang yang sedang mencari tunggangan mereka. Siapa yang menemukannya akan disambut dengan gembira oleh mitranya. Dengan demikian, berdialog sama sekali tidak bertujuan mengalahkan mitra dialog, apalagi dengan teriakan, tudikan, dan gerakan-gerakan yang menimbulkan antipati. Berdialog dengan cara demikian tak ubahnya seperti kucing yang sedang siap bertarung dengan bersuara keras sambil mengembangkan bulunya disertai dengan pandangan mata yang tajam. Salah satu pesan orang bijak adalah jangan berdialog dengan siapa yang Anda dapat buktikan kesalahannya namun tidak dapat Anda lemahkan sikap piciknya. Memang Anda tidak harus meraih kemenangan setiap perdebatan, karena tidak jarang meraih simpati lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Hendaklah yang berdialog selalu membenci kesalahan, bukan membenci yang bersalah. Membenci kedurhakaan, tetapi mengasihi dan memaafkan yang berdosa. Kritiklah pendapat, tetapi hormati pengucapnya, karena tugas kita menyembuhkan penyakit dan mengusir penderitaan, bukan mengenyahkan sakit yang juga mengusir penderita. Demikian itulah dialog. Tanpa memperhatikan hal-hal di atas, dialog tidak akan bermanfaat. Bahkan tidak berdialog justru akan lebih bermanfaat daripada berdialog tanpa memenuhi syarat-syaratnya. Karena ketika itu jarak pertemuan akan semakin jauh. Bahkan itu memunculkan benih-benih permusuhan. Itu sebabnya salah satu pesan orang bijak adalah jangan berdialog dengan siapa yang Anda dapat buktikan silakannya, namun tidak dapat Anda lemahkan sikap kepala batunya. Kitab suci Al-Quran menggarisbawahi bahwa dialog hendaknya dilaksanakan bukan saja dengan baik, tetapi dengan yang terbaik. Wajadilhum billati ahsan. Begitu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyangkut dialog dengan umat berbainan agama. Memilih kalimat yang menyinggung perasaan hendaknya dihindari, bahwa kalaupun perlu menyatakan bahwa kemungkinan kebenaran mitra dialog selalu terbuka dan kesalahan juga terbuka bagi pembicara. Dalam Al-Quran surat Saba 28 dan seterusnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan antara lain, sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban menyangkut dosa yang telah kami perbuat, dan kami pun tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kamu perbuat. Demikian pesan Al-Quran agar dialog mencapai tujuannya dan terhindar dari segala yang dapat merugikan setiap orang, bahkan masyarakat. Ayat-ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan agamanya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama, termasuk agama Islam, meyakini sepenuhnya tentang kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal tersebut tidak harus ditonjolkan keluar.
Perhatikan redaksinya yang menyatakan sebelumnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Yakni kepercayaan kita memang berbeda, bahkan bisa bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami yang benar, mungkin juga Anda, dan mungkin kami yang salah, dan mungkin juga Anda. Apa yang diajarkan Al-Quran dalam cara berdiskusi ini sungguh jauh lebih baik dari apa yang diucapkan oleh sementara ilmuwan yang menyatakan pendapat kami benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat Anda salah namun mengandung kemungkinan benar. Tuntunan ayat ini lebih baik karena ucapan terakhir ini telah mengisyaratkan kebenaran pihak sendiri dan kesalahan pihak lain, sehingga telah terkesan adanya sikap a priori. Padahal dalam berdiskusi guna mencapai kebenaran diperlukan sikap keterbukaan menerima kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Tuntunan ayat di atas diakhiri dengan kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat, dan kami tidak akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat. Apa yang dilakukan oleh pembicara, dalam hal ini Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut beliau, dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata ajramna, dosa-dosa yang telah kami perbuat. Sedang ketika melukiskan perbuatan mitra bicara yang dalam hal ini mereka yang berbeda keyakinan dengan kaum muslimin, maka perbuatan mereka tidak dilukiskan dengan kata dosa, tetapi dengan kalimat amma ta'malun, tentang apa yang kamu sedang dan akan perbuat. Tuntunan ini ditutup dengan memerintahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa Tuhan kita akan mengumpulkan kita, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dengan demikian berdebat tanpa henti tidak akan ada gunanya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendengarkan perdebatan yang menjurus pada pertikaian, bila ia meninggalkannya kendati ia benar, maka Allah akan membangun untuknya istana di tengah sorga. Dan bila meninggalkannya padahal pendapatnya keliru, maka ia akan dibangunkan istana di pinggiran sorga. Demikian Allah a'lam.